Guys, ada quote yang bagus. All problems can be solved with ice cream. Nungguin ya, bumper dulu. Hai guys, Dokter Dara di sini, bukan food vlogger. Kali ini saya pengen ngemil es krim. Nih. Nggak orang bilang es krim atau es grim ya. Nah intinya hidangan yang satu ini itu disukai hampir semua orang, semua kalangan. Dari bayi sampai kakek nenek, orang-orang biasa sampai bos-bos, hampir semua tuh suka es krim. Bener apa bener? Jadi guys, keberadaan es krim ini itu sebenarnya udah lama banget. Tahu nggak? Es krim itu udah ada sejak 200 tahun sebelum Masehi di Cina. Saat itu, orang-orang di sana tuh, itu makan es krim disajikan diambil dari salju. Jadi, Cina yang di gunung-gunung itu ya, diambil dari salju, kemudian dihidangkan dengan buah-buahan dan dikasih madu. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh kayak cikal bakalnya es serut kali ya, es serut kan. Nah, buat kalian yang belum pernah ngeliat salju guys, salju tuh kalau dipegang, itu memang mirip-mirip kayak es serut gitu loh. Jadi pantas di Cina itu mereka zaman dulu dari 200 tahun lalu sudah modifikasi tuh. Es dikasih madu, dikasih buah-buahan. Jadi enak gitu loh, kayak es serut. Jadi dari Cina tuh es krim mulai terkenal di Eropa. Kalau nggak salah pada saat itu ada kaisar di zaman Romawi, namanya Kaisar Nero. Jadi itu pada saat abad keempat Masehi ya, jadi berarti setelah 204 tahun kemudian, si Kaisar Nero ini kalau nggak salah yang bakar kota Roma dulu. Iya kan, ada kan namanya Nero. Kaisar Nero kalau nggak salah bener gak sih, yang bakar kota Roma? Iyalah, kayaknya bener tuh. Ya kan? Nah, Kaisar Nero ini mengimpor salju nih dari pegunungan, dia bawa. Kemudian sama, dia campur dengan madu, dengan buah-buahan, terus jadi hidangan. Kemudian dari situlah mulai di Eropa, di Perancis, hingga ke Italia. Mereka sudah meramu dengan segala macamnya, akhirnya jadi bentuknya es krimnya seperti ini sekarang ini. Lembut, dan sudah ada beberapa jenis ya. Ada es krim, ada gelato, itu agak beda-beda tipis tuh. Tapi intinya ya kurang lebih seperti itu, hidangan yang dingin dan manis. Seperti itu guys. Bener. Ini vanilla tapi ada kacang macadamianya. Makanya makan es krim tapi dikunyah juga nih. Bukan es krimnya dikunyah, tapi kacangnya yang dikunyah. Memang ya guys, makan es krim itu bisa ngurangin stres. Kayak kita nih, habis pulang praktek kayak gini, pusing, capek, ya kan? Ya namanya juga kerja ya, kalau nggak capek, kerja apa tuh? Boy. Bisa rilis stres intinya. Mungkin yang bisa bikin rilis stres itu karena ada rasa manis dan dinginnya ini nih. Jadi kita rasa adem, tentram gitu loh. Ya kan? Mungkin kalau manis tapi panas kan beda lagi gitu ya. Kayak kita makan apa yang manis panas itu ya. Makanan apa yang manis dan panas boy? Kalau es krim ini dingin, jadi kan adem plus manis. Jadi memang ya membuat kita tuh jadi rileks gitu loh. Kalau saya dulu waktu masih muda guys, makan segini habis sendiri. Kalau sekarang udah nggak bisa. Tahu kenapa nggak bisa? Karena irit. Mungkin di antara kalian ada yang sedang hamil, bumil lah ya istilahnya, dan mungkin juga suka makan es krim. Itu saya bisa pahami. Kenapa? Karena bumil ini kan banyak yang galau ya. Galau apa? Mikir macam-macam lah. Kehamilan saya sehat gak ya? Bayinya gimana ya? Saya kira-kira kuat gak ya lahiran? Air ketuban saya gimana?
tekanan darah saya ini kata dokter agak sedikit naik, bisa nggak ya nanti turun, dan segala macamnya. Nah, memang ketika kita makan sesuatu, terutama es krim, itu kita seketika tuh kayak seakan-akan hilang tuh pikiran itu. Kita merasakan lembutnya si es krim ini, kemudian dingin, manis. Itu kita bisa rilis stres. Jadi kita benar-benar kayak tenang sesaat gitu loh, sesaat doang. Kalau untuk tenang jangka lama ya nggak bisa dari es krim lah ya. Perasaan tenang atau damai ini itu memang sangat dibutuhkan untuk bumil, karena orang bumil yang worryan itu kan memang cukup sering terjadi gitu ya. Nah, selain rasa tenang, rasa nyaman dari hidangan es krim ini, sebenarnya kalian tahu nggak, ada manfaat lain dari es krim yang bagus untuk ibu hamil. Mau tahu apa? Guys, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalau ada video dari saya, kalian nggak ketinggalan. Nah, melanjut ke yang tadi saya omongin guys. Ada manfaat lain dari es krim ini. Jadi manfaat yang dirasakan oleh badan selain kenyamanan dan kenikmatan itu ya. Jadi pertama, es krim ini bagus untuk pembentukan tulang janin dan menjaga tulang bumil agar lebih kuat. Kenapa? Karena es krim ini terbuat dari susu nih. Bahan dasarnya dari susu. Nah, susu itu tinggi akan kalsium. Terus selanjutnya, es krim ini kandungan karbohidratnya dan kalorinya cukup tinggi. Nah, berguna bagi bumil yang kekurangan berat badan. Jadi kalau memang ada beberapa ibu hamil, kan rata-rata ibu hamil itu malah kelebihan berat badan ya. Tapi ada 1-2 orang kekurangan berat badan, kalau suka es krim, boleh dicoba. Terus yang terakhir guys, es krim ini juga mengandung vitamin loh. Kayak vitamin A, vitamin B12, dan juga kaya akan mineral. Nah itu semua kan juga dibutuhkan oleh bumil. Jadi makan es krim itu nggak ada salahnya jika kondisi kesehatan kalian oke semua gitu ya. Yang harus kalian perhatikan ketika makan es krim, itu harus secukupnya. Jadi jangan berlebihan guys. Apapun ini udah prinsip dasar lah ya untuk semua. Secukupnya, jangan berlebihan. Terus pastiin susu yang membuat es krim ini susu-susu yang udah dipasteurisasi. Biar aman guys. Dan beli es krim yang terjamin higienitasnya dan mereknya agar aman dan terhindar dari resiko infeksi. Soalnya gini guys, kadang-kadang ada, kalau ini kebetulan ya mereknya udah cukup terkenal lah ya, mestinya aman gitu loh. Tapi kan kadang-kadang ada es krim yang mungkin airnya kurang mateng lah, es krim apa tuh yang disedot-sedot gitu kan, es tong-tong atau apa yang tidak yakin, tuh harus hati-hati. Takutnya apa? Takutnya nanti malah bisa infeksi, sakit perut, diare, akibat airnya barangkali atau proses penyimpanannya yang kurang bagus. Makanya harus penting lah ya. Biasanya itu kalau es krim yang mereknya udah terkenal, pasti rasanya udah lebih mantep. Gimana jika kita kelebihan nih makan es krim, kebanyakan, terutama bumil. Pokoknya sekarang dikaitin semua ke bumil. Karena kan rata-rata yang nonton ini mungkin orang hamil kali ya. Nah guys, gimana jika bumil kelebihan atau kebanyakan makan es krim? Apa bahayanya? Es krim ini kan kita udah tahu, gulanya lumayan ya. Walaupun kadang-kadang ada es krim yang mungkin low fat ya, atau yang tidak terlalu manis. Tapi umumnya lah, es krim pada umumnya kayak saya makan ini, dan kan gulanya itu lumayan tinggi. Nah, gula yang tinggi ini berpotensi meningkatkan kadar gula darah dari bumil itu sendiri, sehingga beresiko terjadi diabetes. Diabetes apa? Diabetes dalam kehamilan tentunya. Nah, apa sih bahaya diabetes dalam kehamilan? Satu, bayinya tuh bisa gede. Bayi besar atau makrosomia. Itu biasanya bayi lahir bisa 4 kilo lebih. Nah, sehingga apa? Berpotensi meningkatkan resiko persalinan sesar. Nah, sekarang gimana kalau mamanya bayi gede itu dipaksain lahir normal? Karena kita nggak tahu nih, kita pikir mungkin sekitar 3,6, tahu-tahu lahirnya 4,1 kilo. Udah gede.
apa yang mungkin terjadi? Bisa terjadi cedera. Cedera dari si bayi itu sendiri. Cederanya macam-macam, bisa mulai dari divakum kepalanya, ada kayak kondek begitu, atau nyangkut bahunya, harus dimanipulasi. Jadi bayi besar itu punya resiko guys dalam proses persalinannya. Kemudian juga potensi untuk dirawat di NICU atau di ICU khusus bayi baru lahir itu juga meningkat. Ditambah lagi, diabetes ini juga bisa memunculkan penyakit lain, yaitu preeklamsia atau eklamsia pada ibunya atau tekanan darah yang meningkat pada ibunya. Dan terakhir, bisa saja ibu-ibu yang diabetes dalam kehamilan jika nggak terkontrol, akhirnya dia menjadi menetap diabetesnya. Setelah melahirkan pun, dia tetap diabetes. Hati-hati guys. Pernah dengar nggak? Kalau ada yang bilang, kalau mau anaknya gede, makan es krim yang banyak. Benar apa benar? Jawabannya benar. Jadi makan es krim, jangankan es krim, makan yang manis-manis, itu berpotensi bikin janin di dalam rahim itu juga ikut-ikutan gede. Cuma tentunya punya resiko. Itu tadi, resiko si janin dia bisa kebesaran, dan resiko ibunya bisa diabetes dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya guys, saya ada tips untuk cara naikin berat badan janin yang sehat. Jadi tidak harus dengan es krim. Jadi es krim ini kan istilahnya untuk ya makanan pencuci mulut lah ya. Jadi cemilan lah, habis makan siang, makan es krim dikit, sore-sore es krim dikit doang. Tapi kalau bisa juga jangan tiap hari gitu kan. Nah, untuk naikin berat badan janin yang sehat, pertama itu cari sumber protein yang baik. Itu bisa dari dada ayam, dari kedelai, itu sumber protein yang dari tumbuh-tumbuhan ya. Dan karbohidratnya kita pilih yang bagus juga nih, buat moms nih. Jadi yang makan ibunya tetapi nanti berguna buat bayinya. Jadi makan kayak roti gandum, sereal kayak gitu, oats ya kan. Terus beras merah yang rendah kadar indeks glikemiknya. Terus konsumsi telur, susu dan keju. Jadi jangan seperti yang sudah saya sebutin tadi, bahwa es krim ini kan ada manfaatnya buat bumil juga. Akhirnya membuat kalian jadi pengen makan es krim terus tiap hari, ya nggak kayak gitu juga lah. Jadi memang orang hamil bukan orang sakit guys. Semua boleh dimakan asalkan kalian sudah pastikan kondisi kesehatan kalian. Dan jumlahnya tidak berlebihan. Jadi ini maksudnya video ini tujuannya kita buat teman-teman yang lagi hamil, yang pengen makan es krim. Kan kadang-kadang bilang hati-hati, nggak boleh, atau makan banyakan supaya bayinya gede. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Udah kebanyakan guys makannya. Oh iya guys, pernah nggak kalian dengar ada omongan yang bilang seperti ini? Kalau makan es krim pada saat lagi hamil, nanti janin di dalam rahimnya akan ikut terasa kedinginan. Benar atau salah? Tolong tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nanti saya jawab. Oke? Oke guys, selesai sudah kudapan kita hari ini. Mudah-mudahan bagi kalian yang suka ngemil es krim, suka makan es krim, terjawab rasa penasarannya selama ini. Oke guys, jangan lupa like, share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Share ke teman-teman yang lain, terutama yang lagi hamil. Dan juga berikan komentar. Tulis di kolom komentar masukan-masukan apa yang membangun untuk channel ini dan video ini. Oke? Bye! Udah kelar. Loh, es krim Ogut mana tadi? Di, punya papa. Balikin. Ya.